Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-20. Itu artinya bahwa sudah 19 hari bulan suci Ramadan tahun ini pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita semua hanya bisa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah berlalu sebanyak 19 hari dan ibadah-ibadah yang lainnya juga tentunya yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masih diberikan karunia oleh Allah berupa panjang umur, sehat lahir dan batin, sehingga nantinya kita bisa melaksanakan, menuntaskan ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan lagi amal ibadah kita, kebaikan kita di bulan Ramadan yang hanya kurang lebih tinggal 9 ataupun 10 hari lagi. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini kita yang sudah berada pada hari yang ke-20 merupakan hari terakhir di 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Itu artinya nanti malam kita sudah akan memasuki ronde ketiga, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, berarti nanti malam sekali lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin Ramadan yang tersisa ini, apalagi di 10 hari yang terakhir. Kita berusaha di 10 hari yang terakhir ini, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Malam Lailatul Qadar yang satu malam, jika kita beribadah pada malam itu, maka Allah akan memberikan keistimewaan, yaitu sama pahalanya yang kita dapatkan 1000 bulan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, jadi Lailatul Qadar itu, ya, satu malam khairun, ialah lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Jadi ketika Lailatul Qadar, ya, turun dan kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu sebanyak atau selama 1000 bulan. Ya, jadi 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun, ya kurang lebih 83 tahunan. Ya, jadi kita sama seperti itu yang akan kita peroleh atau kita dapatkan jika di malam Lailatul Qadar itu turun, kita beribadah pada malam hari itu. Maka kita yang nanti malam ini akan memasuki 10 hari yang terakhir. Ya, 10 hari yang terakhir mulai nanti malam sudah memasuki malam ke-21 bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita berusaha untuk mencari, ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Ya, Rasulullah, ya, menganjurkan kepada kita di dalam salah satu hadisnya yang disebutkan oleh Rasulullah, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan, kata Rasulullah. Ya, carilah Lailatul Qadar, ya,
pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di sini memerintahkan kepada kita agar kita berusaha semaksimal mungkin, ya, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, kebiasaannya memang Lailatul Qadar itu adalah turun pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka mulai nanti malam mulailah kita meningkatkan lagi ibadah kita di bulan Ramadan yang tersisa ini, terutama di malam-malam ganjil. Ya, karena kebiasaannya Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Maka nanti malam merupakan malam pertama di 10 hari yang terakhir di malam ganjil. Maka berusaha kita, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Amin Allahumma amin. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, ya, dalam hadis tadi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, ya, kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan disebutkan Rasulullah jika sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu semakin mengencangkan sarungnya. Ya, itu artinya apa? Semakin mengencangkan sarungnya, itu artinya Rasulullah semakin bersemangat, ya, untuk meraih Lailatul Qadar itu. Bahkan disebutkan beliau juga membangunkan keluarga beliau, ya, pada malam 10 hari yang terakhir. Mari kita juga berusaha mengerjakan, mencari agar mudah-mudahan kita benar-benar bisa meraih atau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Maka daripada itu, sebenarnya kapan malam Lailatul Qadar itu turun, ya. Kalau dalam hadis tadi disebutkan bahwa jelas Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari malam terakhir di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ulama, ya, ada yang memprediksi, ya, memprediksi maksudnya sesuai kebiasaan Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan yang ini merupakan pengalaman-pengalaman para ulama, ya, yang pernah, yang sering mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sehingga para ulama memprediksi turunnya Lailatul Qadar itu, ya, sehingga dicantumkan prediksi-prediksi para ulama ini, dicantumkan di dalam kitab-kitab karangan mereka. Maka, ya, ini wallahu a'lam, ya, turunnya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu? Ulama hanya memprediksi sesuai kebiasaan turunnya Lailatul Qadar itu. Salah satunya, ya, disebutkan di dalam kitab I'anah atau I'anatut Talibin, ya, disebutkan, Imam Ghazali itu menyebutkan turunnya malam Lailatul Qadar itu, beliau menyebutkan kalau fa in kana awwaluhu yaumul ahad au yaumul arba'a, ya, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau bulan Ramadan itu, ya, kalau bulan Ramadan itu dimulai, ya, sekali lagi, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau yaumul arba'a atau hari Rabu yang pertama, ya, kalau Ramadan dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu akan turun pada malam tis'a wa ishrun, ya, tis'a wa ishrin, ya. Jadi kalau, sekali lagi, kalau awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu kebiasaannya turun pada malam tis'a wa ishrin, yaitu pada malam ke-29. Ya, ini menurut Imam Ghazali. Ya, sedangkan kita tahun ini berpuasa dimulai hari Selasa. Ya, kita berpuasa tahun ini dimulai hari Selasa. Jadi itu yang pertama, kata Imam Ghazali, kalau orang memulai puasanya atau puasa dimulai pada hari Ahad ataupun hari Rabu,
maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam ke-29 Ramadan. Kemudian kata Imam Ghazali, kalau awal Ramadan itu dimulai pada yaumul itsnain, ya. Kalau awal Ramadan pertama kita berpuasa Ramadan itu dimulai pada hari Senin, ya, fahiya lailatun ihda wa ishrin kata Imam Ghazali. Kalau memulai puasa pertama dimulai dengan hari Senin, dimulai pada hari Senin puasanya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam ke-21 Ramadan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau awal Ramadan dimulai pada hari Selasa, ya, yaumul Selasa awil Jumu'ah, ya. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Selasa atau hari Jumat, ya. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Selasa atau hari Jumat, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam 27, ya. Maka Lailatul Qadar akan turun pada malam ke-27 Ramadan. Nah, ini kemungkinan kita dan tahun ini memulai puasa, ya, kita memulai puasa hari Selasa. Kalau menurut prediksi yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, ya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar turun pada malam ke-27 bulan Ramadan. Tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kita bisa berusaha semampu kita, sekuat kita, semaksimal mungkin. Itu artinya bahwa kita tidak hanya mencari Lailatul Qadar itu malam-malam tertentu saja, tapi berusaha selama bulan suci Ramadan, wabil khusus di 10 hari yang terakhir ini. Kemudian kata Imam Ghazali, kalau Ramadan, ya, kalau Ramadan dimulai pada awil Khamis, ya, kalau bulan Ramadan dimulai pada hari Kamis, ya, kalau memulai puasa Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu kebiasaannya akan turun pada malam 25, ya. Lailatul Qadar akan turun pada malam ke-25, ya, 25. Atau yaumis sabt, ya. Atau kalau memulai Ramadan itu dimulai dengan hari Sabtu, dimulai pada hari Sabtu puasa Ramadannya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam Salasa wa Ishrin, yaitu pada malam ke-23. Jadi kalau menurut prediksi yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, maka Lailatul Qadar tahun ini, ya, 1445 Hijriah akan jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ya, karena tahun ini kita berpuasa dimulai pada hari Selasa. Tapi sekali lagi wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu akan turun. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk meraih Lailatul Qadar sejak ini, ya. Nanti malam kita memasuki 10 hari yang terakhir mulai tanggal 21 malam, ya, 21 malam nanti. Berusahalah untuk meraih Lailatul Qadar, karena kata Rasulullah kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Itu prediksi, ya, yang disampaikan di dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian di dalam kitab Hasyiah, kitab Hasyiah Sawi juga disampaikan tentang prediksi malam Lailatul Qadar, kapan sih malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua yaitu, ya, jika malam atau puasa, kita memulai puasa Ramadan ialah pada hari Ahad, ya, kita memulai puasa hari Ahad, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu
akan jatuh pada malam tis'ah wa ishrin. Ya, kalau hari Ahad, ya sekali lagi, kalau memulai puasa Ramadan pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu kebiasaannya akan jatuh pada malam ke-29, tis'ah wa ishrin. Ya. Kemudian awil itsnain, ya, awil itsnain, atau kalau kita memulai puasa Ramadan awil itsnain pada hari Senin, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu adalah fa ihda wa ishri, ya, yaitu jatuh pada malam ke-21, ihda wa ishrin, ya, jatuh pada malam ke-21 jika kita memulai puasa Ramadannya dimulai pada hari Senin. Atau awis sulasa, ya, atau kalau kita memulai puasa dimulai pada hari Selasa, di sini disebutkan maka Lailatul Qadar itu kebiasaannya akan turun pada fasab'a wa ishrin, yaitu pada malam ke-27 Ramadan. Ini berarti sama dengan prediksi di dalam kitab I'anatut Thalibin tadi, ya, bahwa kalau memulai puasa Ramadan dimulai dengan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar kebiasaannya jatuh atau turun, ya, pada malam ke-27. Ya, ini sama prediksi kitab Hasyiah As-Sawi dengan I'anatut Thalibin itu sama. Ya, kemudian awil arba'a, ya, kalaulah kita memulai puasa Ramadan dimulai dengan hari Rabu, ya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tis'ah asyarah, ya, akan jatuh pada malam ke-19, ya, pada jatuh malam ke-19. Awil khamis, atau kalau kita memulai puasa Ramadan pada hari Kamis, ya, kalau kita memulai puasanya hari Kamis, puasa Ramadannya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan turun pada fa khamsa wa ishrin, yaitu pada malam ke-25 Ramadan. Ya. Awil jumu'ati, awil jumu'ah, ya, atau kalau kita memulai puasanya hari Jumat, ya, maka Lailatul Qadar itu kebiasaannya turun fasab'ah asyarah, yaitu pada malam ke-17 bulan Ramadan. Awis sabat, ya, atau kalau kita memulai puasa Ramadannya dimulai pada hari Sabtu, maka kebiasaannya Lailatul Qadar fa thalatha wa ishrin, yaitu pada malam ke-23. Jadi kalau dari kedua kitab ini, prediksi dari yang disampaikan dari dua kitab ini, karena kita memulai puasanya kemarin di hari Selasa, maka kemungkinan Lailatul Qadar tahun ini akan jatuh, akan terjadi, ya, turun Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-27. Tapi sekali lagi, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapat malam Lailatul Qadar dan kita bisa beribadah di situ. Kemudian di kitab yang ketiga, yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, kitab Hasyiah Bajuri. Di sini juga disebutkan, ya, prediksi malam Lailatul Qadar, ya, jika malam pertama, ya, jika kita memulai puasa Ramadan dimulai pada hari Jumat, ya, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan terjadi turun Lailatul Qadar pada malam Tasi' al-Ishrin, ya, yaitu terjadi pada malam ke-29, ya, kalau kita memulai puasanya yaumul Jum'ah, ya, pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar kebiasaannya akan turun pada malam ke-29. Wa in kana yaumus sabt, ya, atau kalau kita memulai puasanya pada hari Sabtu, maka di sini disebutkan fahadi wa ishrin, ya, kebiasaannya Lailatul Qadar akan turun, ya, akan terjadi malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-21 jika kita memulai puasanya pada hari Sabtu.
Kemudian kalau kita memulai puasa pada hari Ahad, maka kebiasaan Lailatul Qadarnya itu akan turun di malam Sabi' al-Ishrin, yaitu pada malam ke-27. Ya, menurut kitab ini. Ya, Hasyiah Bajuri. Ya, ini agak berbeda ya dengan kedua kitab tadi itu ya. Kalau kita memulai Ramadan pada hari Ahad ya. Pada hari Ahad, maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27. Kemudian kalau kita memulai puasa Ramadan bil Itsnin pada hari Senin ya, maka di sini disebutkan kebiasaannya Lailatul Qadar itu akan jatuh pada Tasi' al-Ishri, yaitu pada malam ke-29. Kalau kita memulai puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Wa yaumus Tsulatsa, atau kalau kita memulai puasa Ramadan pada hari Selasa, maka kebiasaannya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam Khamis al-Ishrin, yaitu jatuh pada malam ke-25. Ya, malam ke-25 Ramadan. Jadi ini agak berbeda. Kalau kedua kitab yang dah disebutkan tadi itu ya, Hasyiah Sawi ataupun I'anah tadi, kalau mulai puasa hari Selasa maka kebiasaannya Lailatul Qadar itu disebutkan malam ke-27. Tapi di Hasyiah Al-Bajuri ini disebutkan kalau kita memulai puasanya pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu katanya kebiasaan makan terjadi pada malam ke-25. Atau kalau kita memulai puasanya pada hari Rabu, ya, mulai puasanya hari Rabu, maka kebiasaan Lailatul Qadarnya itulah Sabi' al-Ishri, yaitu jatuh pada malam 27, malam Lailatul Qadarnya. Wa yaumil Khamis, atau kalau kita memulai puasanya pada hari Kamis, maka disebutkan ya, Lailatul Qadarnya itu adalah malam ganjil setelah malam ke-20. Ya, setelah malam ke-20, malam-malam ganjil setelah 20 berarti 21 gitu ya, 2 atau 23. Jadi itulah beberapa prediksi ya, para ulama yang memprediksi turunnya malam Lailatul Qadar sesuai dengan kebiasaan yang pernah sudah mereka lakukan, kebiasaan malam-malam Lailatul Qadar itu turun. Ini sekali lagi hanya prediksi para ulama, kita tidak ada yang tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu, kecuali hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk meraih, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin, Allahumma amin.